Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadir lagi di Live Fest hari ketiga bersama Syekh Abu Rizal. Beliau jauh dari Kuningan 3 hari berturut-turut untuk meramaikan stand Aksindo dengan tagline 3 in 1 dakwah inspiring syariah lifestyle. Kita bersama Akasya, Koperasi Amanah Kampung Syariah, dan KMBBS. Masing-masing punya program sendiri-sendiri, program dakwah, tapi kita tetap satu. Untuk Aksindo sendiri mempunyai program Ngobis, ngobrol bisnis. Untuk KMBBS ada Obras, obrolan santai, dan Akasya mempunyai edukasi bisnis halal. Kita bincang-bincang dulu nih sama Syekh Abu Rizal, Master Suhu di koperasi. Begitu Syekh ya? Jadi kita sekarang lagi bahas ini Syekh. Urgensi koperasi untuk ekonomi Indonesia. Jadi ngomong-ngomong nih ya, kalau dipikir-pikir sebenarnya koperasi itu sudah ada sejak zaman kakek saya, bapak saya, tapi generasi ke saya tiba-tiba koperasi hilang. Nah, gimana sih? Baik, saya sapa dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, khususnya para praktisi, para anggota koperasi-koperasi di seluruh Indonesia. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bincang-bincang tentang koperasi syariah. Yang tadi disampaikan oleh Mas Ismail, insya Allah memang koperasi di Indonesia ini sudah sangat lama berdiri dan sangat urgen sekali dibutuhkan oleh kaum muslimin, oleh rakyat Indonesia khususnya, karena sebagian besar bahkan pertumbuhan ekonomi, pergerakan ekonomi di Indonesia itu memang didominasi oleh UMKM. Nah, UMKM ini itulah yang menggerakkan ekonomi yang di Indonesia. UMKM ini jumlahnya jutaan. Nah, ini perlu wadah berkolaborasi, bersinergi, ya, dan wadah yang legal, yang praktis, yang bisa syar'i. Itu salah satunya ya, yang paling mudah adalah berkoperasi. Guys, Masya Allah. Karena kebutuhan anggota bisa sama, tapi setiap koperasi bisa saling kolaborasi. Ya, jadi setiap sektor usaha, setiap sektor bidang jasa, bidang produksi, bidang marketing, itu semuanya bisa dikoperasikan. Nah, namun sayangnya memang beberapa dekade ya ke belakang itu banyak sekali pembiayaan yang bernuansa riba. Nah, sehingga inilah dampak dari riba ini, banyak sekali UMKM mendapatkan pembiayaan riba, banyak yang tumbang, banyak yang kolaps karena riba itu lu senang, gue senang, gue rugi, lu tetap senang. Benar nggak? Menang kalah ngiri. Menang kalah tetap dapat untung. Tapi dengan konsep koperasi syariah, kita berbagi senang, berbagi untung, dan berbagi rugi, sehingga ini akan fair. Prinsip keadilan ekonomi itu bisa diterapkan di koperasi syariah. Nah, inilah sangat penting kehadiran koperasi syariah di Indonesia. Alhamdulillah ini tergabung ya, kita sudah mendirikan Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia, sudah lebih dari 40 anggota. Mudah-mudahan akan tumbuh lahir ya di wilayah manapun di seluruh Indonesia ini koperasi syariah yang baru ya, benar-benar menerapkan syariah, membangkitkan ekonomi UMKM di Indonesia. Alhamdulillah sudah banyak juga teman-teman kita yang tergabung berkolaborasi antar koperasi, sehingga ini bisa saling menguatkan. Meskipun koperasi syariah itu banyak di Indonesia tersebar, bukan berarti kita bersaing. Ya, iya betul. Tapi kita bisa saling menguatkan, baik itu sistem permodalannya, baik itu nanti sistem keanggotaannya, bahkan bisa kolaborasi dengan teknologi, dengan IT. Nah, ini sangat menarik. Tidak kalah menarik dengan, jadi isu-isu yang dimana
koperasi itu old style, dananya sedikit. Ya. Itu kira-kira bagaimana sih? Kalau saya cermati sebenarnya ada tuh koperasi yang dananya miliaran, tapi Ya. ada koperasi yang punya project banyak juga tapi nggak punya duit. Nah, gimana guys? Memang kalau kita lihat dari data statistik ya, saya buka di tahun 2021, koperasi yang tersebar itu rata-rata punya aset di atas 5M. Artinya kalau secara rata-rata masih kecil. Tapi bukan berarti semua koperasi kecil. Ada beberapa koperasi juga yang tumbuh sudah besar, bahkan punya modal di atas 100M, 200M. Tapi kita jangan membandingkan dengan konsep perbankan ya, karena perbankan beda kelas kan. Kita kelas koperasi ini, tapi tumbuhnya bisa lebih gitu kan. Artinya bisa 1 triliun karena pendanaan koperasi itu bisa unlimited kan. Bisa sangat besar dengan mengoptimalkan anggota yang kita miliki. Nah, insya Allah artinya dengan kekuatan berjamaah kita bisa urun dana untuk menguatkan permodalan atau pendanaan koperasi syariah. Kemudian di data statistik juga tahun 2021 kita lihat konsep syariah itu masih 26%. Oh, kecil ya? Masih kecil dibandingkan yang konvensional. Ya, ya. Konsep penyaluran dengan bagi hasil masih 26%. Jadi masih 74 ya konven. Artinya meskipun koperasi syariah di Indonesia sih masih kecil dibandingkan konven, tapi ini menjadi peluang gitu. Peluang pasarnya masih luas. Tapi kita harus fokus pada masyarakat, literasi, edukasi. Aksinya di Aksindo. Masya Allah. Yang cukup unik itu gini, koperasi syariah. Bedanya apa? Koperasi saja dengan koperasi syariah. Padahal setahu saya koperasi itu sudah syariah seperti yang antum tadi bilang. Ya. Kenapa kok ada koperasi konven, koperasi syariah? Ya. Ya memang kalau secara umum urufnya kita itu hukum asal muamalah itu kan halal ya. Makanannya halal semuanya, fashionnya halal. Namun dalam rangka edukasi ke masyarakat, dalam rangka mengangkat nilai-nilai syariah, ibaratnya kita namakan masyarakat itu harus melek syariah. Bagian daripada edukasi supaya masyarakat melek syariah, maka penting sekali, perlu sekali diciptakan nilai-nilai syariah dan nama-nama syariah. Sekarang makanan saja kan harus halal. Sebenarnya sudah halal. Betul. Dari dulu kita beli bala-bala gitu kan, beli gorengan ya halal. Beli makanan di warung nggak ada label halal yang sudah halal. Tapi sekarang kan nuansanya sudah beda trennya, bahwa halal food atau halal produk atau syariah itu harus diangkat menjadi global. Artinya bahwa penerima atau konsumen produk kita itu bukan hanya Indonesia. Oh, bukan hanya Indonesia, artinya seluruh ya yang ada, manusia yang ada di dunia itu menjadi menerima manfaat atau konsumen produk halal. Karena yang menikmati halal itu bukan hanya kaum muslimin, betul kan? Betul. Non muslim juga harus bisa menikmati produk halal yang betul-betul terjamin secara kualitasnya, kehalalannya, dan standar-standar yang lainnya. Jadi kita sebagai kaum muslimin harus menunjukkan itu, menunjukkan bahwa produk kami betul-betul bisa dinikmati oleh semua kalangan, semua masyarakat. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang seharusnya Indonesia ini yang hampir mayoritas muslim memang harus butuh instrumen syariah ya, salah satunya koperasi syariah ya. Nah, pertanyaan saya yang cukup mengganggu ini gini, kalau misalnya nih ada orang tukang nasi goreng perlu modal,
Ya. Tukang nasi goreng, tukang ketoprak, perlu modal. Mereka mau masuk ke koperasi untuk permodalan bisa nggak? Ya. Ya. Jawabannya sangat bisa. Bagaimana? Karena memang koperasi inilah peranannya, ya, koperasi syariah ini perannya adalah tadi ke usaha-usaha yang mikro kecil, ya. Karena banyak teman kita yang usaha itu betul-betul untuk bertahan hidup, untuk menafkahi keluarganya. Ya, bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan fasilitas koperasi syariah? Ya tentunya ini juga perlu diedukasi. Karena konsep atau pola syariah ini masih banyak masyarakat yang belum paham. Ya, bisa juga kita memberikan fasilitas kredit syariah. Contohnya, misalkan kita bisa buatkan gerobaknya, fasilitas peralatannya. Nah, itu bisa menggunakan pembiayaan kredit syariah atau dengan akad murabahah. Atau bisa dengan konsep permodalan, ya, modal kerja misalkan butuh pendanaan 20 juta rupiah, nah bisa konsepnya nanti bagi hasil. Namun memang dalam pola syariah itu harus dididik masyarakat untuk belajar disiplin dalam pencatatan, dalam manajemen, ya dibuat simpel aja untuk kelas UMKM. Intinya bisa mencatat gitu, bisa mengevaluasi bagaimana usahanya itu bisa berkembang dan bisa membuat bagi hasilnya, dibuat simple. Nah, bisa seperti itu, atau bisa menggunakan dana-dana Qardul Hasan. Ya, kita ada dana Qardul Hasan itu pinjaman uang yang bergulir kepada usaha mikro itu tanpa bunga, tanpa bagi hasil. Jadi pinjam 5 juta ya dikembalikan 5 juta utuh. Oh, luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah ada program seperti itu di koperasi syariah. Dari dana-dana sosial ya, CSR atau infak dan sebagainya, itu bisa disalurkan dalam bentuk pinjaman Qardul Hasan. Nah, pinjam 2 juta. Kadang-kadang ada anggota yang memang membutuhkan modal itu kecil kan. 1 juta, 2 juta. Lah kalau bagi hasil kan akan repot. Terlalu kecil. Ya kita berikan pinjaman seperti itu misalnya dalam jangka waktu 1 tahun, nanti bisa diangsur tanpa bunga 1% pun, 0 rupiah. Nah nanti kalau sudah berkembang silakan bisa berbagi lah dengan cara infak dan sebagainya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi sebenarnya konsep koperasi syariah sangat-sangat membantu UMKM maupun ekonomi-ekonomi yang kelas memang sangat membutuhkan ya. Masya Allah. Semoga koperasi syariah di Indonesia semakin tumbuh. Nah, jadi seperti yang kita bahas tadi, perlu pencatatan, perlu jadi UMKM itu untuk menjalankan bisnis harus ada pencatatan segala macam. Kadang-kadang kan orang berbisnis itu asal melangkah. Ya. Nah, ini nih saya contoh ya. Seharusnya koperasi-koperasi yang ada, koperasi syariah khususnya yang tergabung di Aksindo nih ya, seharusnya mempunyai instrumen edukasi untuk para anggotanya. Seharusnya begitu ya. Ini contoh kayak di Akasia ini sudah ada namanya edukasi bisnis halal. Sedangkan di Aksindo sendiri ada ya namanya Hijrah Konsultan. Jadi untuk teman-teman yang di Aksindo atau yang di koperasi syariah yang belum tergabung dengan Aksindo, ini jangan sia-siakan, ada kesempatan nih untuk pertama-tama ngikutin workshop ya. Nah, workshop dulu nih, workshop di Aksindo nih. Setelah ikut workshop, buatlah edukasi ke para anggota koperasi masing-masing nih, untuk mengedukasi. Lah caranya gimana nih? Mungkin bisa konsultasi ke Hijrah Konsultan. Betul gitu ya? Oke. Satu lagi nih Satu lagi ya, sebentar ini. Yang terlewat ya. Ini juga koperasi syariah ini akan menjadi peluang buat masyarakat, terutama teman-teman kita yang punya pendapatan besar ya, atau punya saldo rekening yang besar, bisa menabung halal di koperasi syariah ya, tidak ada bunga, menabung, atau bisa ikut investasi di koperasi syariah. Investasi kita bisa di cluster project, jadi bisa milih tuh projectnya yang mana, ikut investasi berapa. Sekarang
koperasi syariah sudah tren dengan konsep urun dana ya, Urun konsep dana. patungan untuk membiayai proyek anggota yang sedang berkembang. Wah, sindikasi ya. Iya, anggotanya terbantu usahanya dengan permodalan dari anggota lainnya yang mereka kebanyakan uang atau uangnya tidak terpakai, terutama para teman-teman kita yang profesional kan, atau tenaga-tenaga profesional Indonesia yang di luar negeri. Nah itu daripada disimpan ya diam, ini kan ekonomi tidak bergerak, kurang bergerak. Tidak berkah lagi. Iya, tidak bergerak. Kalau disimpan diam, apalagi di bawah kasur kan nggak ngapa-ngapain. Uang Iya. itu bisa diinvestasikan di koperasi syariah melalui Aksindo sehingga bisa berputar menjadi keuntungan yang bisa dinikmati oleh semua anggota. Masya Allah, barakallah. Nah, ini teman-teman ya, jangan lupa kita akan hadir workshop ya bulan Oktober. Nanti Insya Allah. sebentar lagi kita akan bincang-bincang dengan foundernya Aksindo. Mungkin ditutup dulu Mas Randy. Ya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.